Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai silabus dari mata kuliah Keamanan Perangkat Lunak untuk prodi D3 Teknologi Informasi dan D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Agenda pada saat ini yaitu mengenai silabus yang mencakup deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran. Kemudian ada topik atau materi pembahasan yang disampaikan nanti ke dua prodi. Kemudian nanti akan ada buku referensi yang mencakup buku referensi utama dan pendukung. Berikutnya adalah kakas atau tools perkuliahan dan media pembelajaran nanti yang akan digunakan selama satu semester ke depan. Dan berikutnya adalah gambaran umum pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah aturan perkuliahan. Nah, kita masuk ke agenda yang pertama mengenai silabus dari mata kuliah Keamanan Perangkat Lunak. Jadi mata kuliah ini sebenarnya memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keahlian atau skill kepada Anda dalam domain keamanan perangkat lunak. Nah, secara garis besar, tiga topik nanti yang akan disampaikan kepada Anda, yakni yang pertama adalah prinsip keamanan komputer, yang kedua kriptografi, dan yang ketiga adalah mengenai vulnerability atau kerentanan dan eksploitasi perangkat lunak. Nah, topik dalam prinsip keamanan komputer, ya, nanti secara garis besar bisa kalian lihat di slide topik-topiknya apa saja. Kemudian topik kriptografi diberikan khusus untuk Prodi D4 TRPL mengenai teknik enkripsi klasik, sedangkan D3 TI tidak akan mendapatkan topik ini. Kemudian teknik kunci simetrik dan teknik kunci publik. Nah, untuk topik kerentanan dan eksploitasi akan nanti disampaikan terkait jenis-jenis kerentanan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa nanti akan diberikan kemampuan untuk melakukan penetration testing ya dengan menggunakan tools Kali Linux. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya lumayan banyak. Nah, bisa kita perhatikan di sini mulai dari C1 sampai C6 ya. Taksonomi Bloom yang akan kalian kuasai setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah menjelaskan prinsip keamanan perangkat lunak. Kemudian tadi ya saya langsung ke fokus pembeda antara D3 TI dan D4 TRPL. Ya, secara garis besar sebenarnya hanya pembeda di topik ya kriptografi klasik enkripsi. Kemudian berikutnya adalah mengenai taksonomi Bloom-nya ya. Jadi khusus nanti untuk D4 TRPL itu sampai C5 dan C6. Ya, sedangkan D3 TI itu levelnya hanya sampai C5 saja. Kemudian bentuk perkuliahan dari mata kuliah ini ya ada 3 SKS. 2 SKS itu khusus untuk teori ya. Jadi kalau dikonversi itu 100 menit. Kemudian 1 SKS itu untuk praktikum. Ya, dikonversi 170 menit atau 3 jam praktikum. Nah, dari bobot akhir atau komponen nilai akhir Anda, bisa kalian lihat di slide, ada praktikum 10%, proyek atau tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, akan ada 2 kali kuis nanti ya sebelum dan sesudah UTS. Kemudian proyek itu akan dilakukan secara berkelompok ya yang terdiri nanti 3 sampai 4 orang, dan berikutnya adalah mengenai presentation paper atau mempresentasikan paper atau buku. Nanti komponen ini akan masuk ke dalam tugas atau proyek. Nah, terkait detail mengenai presentasi paper dan buku, itu akan dilaksanakan nanti pada sesi teori. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan sesuai topik yang akan diberikan. Nah, sebelum perkuliahan dimulai nanti, terlebih dahulu kalian harus menjawab pertanyaan berikut ya.
Pertanyaannya adalah apakah Anda lebih setuju presentasi langsung dengan menggunakan Zoom atau hanya menggunakan video saja dan harus dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan dimulai. Ya, jadi kirimkan jawaban Anda ke website slido.com dengan hashtag Kepal2020 atau kalian bisa scan QR code yang ada di slide ini. Kemudian presentasi nanti buku yang akan digunakan yaitu dari buku W.S. Stalling dengan judul Cryptography and Network Security. Kemudian chapter-chapternya ini bisa kita lihat ada chapter 2, chapter 3, chapter 4, dan sampai nanti chapter 8. Ya. Nah, kita masuk ke topik bahasan atau modul dari perkuliahan keamanan perangkat lunak. Yang pertama itu mengenai gambaran keamanan sistem. Ya. Kemudian khusus untuk D4 TRPL akan ada algoritma kriptografi klasik. Kemudian masuk ke teknik enkripsi simetrik modern. Kemudian ada kriptografi kunci publik. Yang keempat itu adalah autentikasi pesan dan digital signature. Nah, untuk khusus yang kelima, D4 TRPL hanya mendapatkan ya PHP dan security extension, sedangkan D3 TI nanti akan ada teknologi .NET Framework, ya karena mata kuliah .NET itu hanya ditujukan pada prodi D3 TI. Nah, berikutnya itu sampai kalian nanti akan mendapatkan modul ethical hacking, metodologi pengetesan keamanan, ya khususnya nanti ini untuk aplikasi yang berbasis atau berplatform web, kemudian buffer overflow, sampai nanti membahas mengenai kerentangan dari aplikasi web. Nah, buku pegangan di sini ada yang menjadi referensi utama, yaitu kriptografi dan network security. Nah, sebenarnya sekarang itu ada yang edisi ke-6, nanti kalian bebas menggunakan mau yang 4 ataupun yang 6. Ya, di sini ada materi atau buku-buku pendukung yang nanti bisa kalian pelajari. Nah, untuk tools perkuliahan kali ini, yaitu kalian harus menginstall Kali Linux nanti, kemudian nanti kalian bisa menggunakan VMware ataupun VBox, ya. Nah, ada beberapa komponen-komponen tools yang nanti dapat digunakan, dan ini nanti kita akan gunakan selama praktikum berlangsung. Nah, media pembelajaran yang kita sepakati untuk mata kuliah ini adalah pertama kita menggunakan CIS. Ya. Nanti media CIS di sini itu untuk kalian bisa baca RPS, kemudian bisa download atau melihat materi teori dan praktikum, beserta bisa melihat nilai kalian sendiri. Kemudian kita menggunakan e-course untuk forum diskusi, melakukan kuis, melakukan ujian, dan pengumpulan tugas. Nah, nanti kita juga akan melakukan Zoom atau menggunakan Zoom sebagai penyampaian materi secara sinkronus ya untuk beberapa week. Dan yang terakhir adalah menggunakan WhatsApp group ya bertujuan nanti untuk koordinasi perkuliahan. Nah, seperti yang Anda lihat, tim pengajar di sini khusus D3 TI itu adalah saya sendiri, tim pengampunya, beserta asisten akademik, Sarah Tambunan. Kemudian untuk D4 TRPL, itu saya dan Pak Johannes Yanipar sebagai tim pengajar. Kemudian ada asisten akademik, Albert Utapea. Nah, tolong perhatikan aturan komunikasi yang harus kalian patuhi ketika menghubungi ya tim pengajar. Gambaran umum proyek yang akan kalian laksanakan itu pada periode atau minggu ke-12 dan sampai dengan minggu ke-15. Nah, untuk detail proyek akan diinformasikan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini aturan-aturan yang general selama perkuliahan yang harus kalian patuhi. Ya, yang pertama adalah persiapkan diri Anda.
Nah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa akan ada kelompok yang presentasi ya setiap minggunya. Nah, ketika teman Anda presentasi, tolong Anda juga membaca buku tersebut atau chapter yang menjadi topik minggu tersebut ya. Jangan Anda nanti hanya duduk kemudian hanya memperhatikan teman Anda dalam menjelaskan saja. Kemudian adalah berikutnya kehadiran dan keterlambatan. Ya, jika Anda berhalangan atau sakit, tolong langsung hubungi ketua kelas. Ketua kelas akan nanti menyampaikan kepada tim pengajar. Ya. Nah, yang paling saya larang di mata kuliah ini adalah mengenai plagiarism. Ya, tolong jangan sekali-sekali ya mengopi atau menggunakan source code teman Anda atau hasil kerja tugas teman Anda dan Anda akui sebagai milik Anda sendiri. Ya, sangat disayangkan jikalau Anda melakukan hal tersebut, karena yang rugi adalah Anda sendiri, karena kemampuan Anda tidak akan berkembang. Ya. Nah, aturan yang terakhir adalah mengenai pengumpulan tugas. Ya. Baca instruksi dengan baik, ya. Kemudian submit on time. Ya. Kalian harus mengumpulkan tepat waktu, karena nanti ketika kalian melakukan keterlambatan, maka akan ada pengurangan poin. Ya, jadi ini kalian sudah tingkat 3, tolong kerjasamanya, tolong melatih diri supaya Anda menjadi dewasa. Ya. Kemudian berikutnya adalah class participation, ya, atau partisipasi Anda dalam kelas. Ya, selama mata kuliah ini kalian diharapkan aktif dalam ya melakukan diskusi ataupun tanya jawab. Ya, ya demikian aturan yang berlaku di mata kuliah ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada quotes dari Eleanor Roosevelt ya mengenai the future belongs to those who believes in the beauty of their dreams. Ya, jadi mulai saat ini ya perkuliahan ini akan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Semoga Anda dapat ya menikmati dalam keamanan perangkat lunak. Terima kasih. Sampai jumpa di topik berikutnya.